Ramadan ya, bulan yang identik banget sama kemurahan hati. Tapi, pernah kepikiran gak sih, ada sebuah paradoks yang aneh. Justru di bulan penuh berkah ini, penyakit kikir itu entah kenapa masih bisa nempel di sebagian orang. Yuk kita coba bedah fenomena unik ini bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di bulan di mana ampunan Allah diobral besar-besaran, kenapa ya pintu hati sebagian orang buat berbagi itu rasanya kok berat banget dibukanya? Mari kita coba cari tahu lebih dalam. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas paradoksnya, terus kita lihat janji pahala yang luar biasa, ketiga, kita kenalan sama penyakit, rasa sayang, keempat, kita ubah mindset soal sedekah, dan terakhir kita renungkan soal kesempatan emas yang bisa hilang gitu aja. Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita kulik dulu inti masalahnya. Kita sering sebut ini penyakit hati. Ada yang bilang kikir, bahil, pelit, medit. Intinya sama aja. Ini tuh kayak bayangan gelap yang sayangnya masih bisa nutupin terangnya bulan suci. Padahal kan sayang banget ya, kesempatan spiritual sebesar ini ketemu sama hati yang masih tertutup buat memberi. Sekarang, biar kita makin paham, kenapa nahan-nahan buat sedekah itu rugi banget, kita harus ngerti dulu nih, apa sih yang dipertaruhkan? Semuanya tentang janji pahala yang, jujur aja, luar biasa banget. Konsepnya tuh simple banget, anggap aja Ramadan ini bulan great sale pahala dari Allah. Setiap kebaikan yang kita lakuin, apalagi infak dan sedekah, nilainya itu dilipat gandakan. Bukan cuma bonus biasa, ini tuh penawaran spiritual paling premium sepanjang tahun. Nah, ini dia intinya. Berbagi di bulan Ramadan itu bukan cuma soal dapat pahala doang, tapi juga bisa jadi penghapus dosa-dosa kita. Dan yang paling keren, jadi pembuka pintu-pintu rezeki yang nggak kita sangka-sangka. Ingat ya, harta yang kita sedekahin itu satu-satunya investasi dunia yang bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti. Oke, kalau hadiahnya segede itu, terus apa dong yang bikin orang masih ragu-ragu? Nah, sekarang saatnya kita diagnosis penyakitnya. Penyakitnya ini nih namanya rasa eman-eman. Tahu kan, perasaan sayang berat banget buat ngelepasin sesuatu. Dalam kasus ini ya, harta kita. Ini tuh rasa takut kehilangan yang ironisnya justru bikin kita kehilangan berkah yang jauh lebih besar. Dan penyakit eman-eman ini cara kerjanya halus banget. Misal nih, ada yang ngajak donasi. Entah itu buat anak yatim piatu, kaum duafa, atau buat pembangunan masjid dan pondok pesantren. Jawabannya seringkali ya penolakan sopan kayak gini. Cara yang elegan buat bilang, dulu ya. Ya kita sih bisa aja ya positive thinking, mungkin emang mereka udah nyumbang di tempat lain, kita kan nggak tahu. Tapi seringkali di balik jawaban itu ada perang batin. Perang melawan rasa eman-eman, rasa takut hartanya berkurang. Sebuah ketakutan yang muncul karena kita belum sepenuhnya paham konsep investasi spiritual. Nah, disinilah kita perlu ubah total cara pandang kita. Yuk, kita lihat sedekah bukan sebagai pengeluaran, tapi sebagai sebuah investasi paling untung yang pernah ada. Sedekah itu nggak harus bikin kantong bolong kok. Bahkan dengan 50.000, 100.000 rupiah, kita udah bisa jadi bagian dari gerakan kebaikan yang besar. Ini bukan soal seberapa besar nominalnya, tapi soal seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Coba deh, pegang prinsip ini erat-erat. Nggak ada ceritanya orang jadi miskin karena sedekah. Justru sebaliknya, tindakan memberi itu adalah kunci emas yang bisa membuka berangkas-berangkas rezeki dari arah yang nggak pernah kita duga. Prosesnya tuh ajaib, tapi nyata. Pertama, kita ngasih. Kedua, sisa harta kita yang ada itu jadi berkah. Lalu yang ketiga, pintu-pintu rezeki baru yang tadinya ketutup, tiba-tiba kebuka lebar. Ini bukan matematika pengurangan, ini matematika pelipat gandaan dari Tuhan. Jadi bisa disimpulkan ya, ketika kita memilih untuk menahan diri, nggak memberi karena rasa eman-eman itu, kita sebenarnya lagi mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat merugikan diri sendiri. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Kita kehilangan pahala yang berlipat ganda, kita ngelewatin jalan tol pengampunan dosa, dan kita nutup sendiri pintu rezeki baru. Ironisnya, harta yang kita tahan-tahan itu kadang malah habis buat foya-foya atau kesenangan duniawi sesaat. Sementara keuntungan abadi kita biarin lewat begitu saja. Pilihannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Mau tetap di balik pintu kikir yang dikunci sama rasa eman-eman, atau mau coba ketuk pintu kemurahan hati yang bakal membuka ribuan pintu berkah lainnya. Ramadan kali ini, pintu mana yang akan Anda pilih?